Surono berusia 42 tahun ketika ia memutuskan bahwa menjadi kaya saja tidak cukup. Gudang padinya di tepi jalan kabupaten sudah penuh setiap musim panen. Truk-truknya berjalan 3 shift sehari, mengangkut gabah dari pelosok desa ke kilang penggilingan di kota. Rekening tabungannya menyentuh angka yang tidak pernah ia bayangkan saat masih jadi buruh muda 20 tahun lalu. Namun semua itu berhenti terasa cukup begitu ia melihat Hendra. Hendra adalah tengkulak baru, 28 tahun, lulusan universitas kota, baru 2 tahun beroperasi di kabupaten yang sama. Ia membangun jaringan langsung dengan petani-petani muda melalui ponsel, membayar harga lebih tinggi saat panen raya, dan memberi talangan pupuk sebelum musim tanam. Cara-cara baru itu berhasil. Dalam 2 tahun, desa-desa yang sebelumnya memasok seluruh hasil panennya ke gudang Surono mulai beralih ke Hendra. Surono merasakannya dari truk-truknya yang mulai berjalan lebih jarang. Ia merasakannya dari panggilan telepon petani yang tidak lagi masuk. Penurunan itu terlihat dalam angka rekening yang tumbuh semakin lambat setiap bulannya. Kemarahan Surono tidak meledak di permukaan. Ia menyimpannya rapat-rapat sambil terus menghitung dan mencari cara. Selama 2 bulan, ia mengirim orang-orangnya untuk mempersulit Hendra. Stok pupuk talangan yang dijanjikan Hendra kepada petani tiba-tiba hilang dari toko langganan. Truk sewaan Hendra mendapat masalah teknis berulang di jalan. 2 petani pemasok utama Hendra menerima tawaran harga lebih tinggi dari Surono. Namun Hendra segera merespons dengan menaikkan tawarannya sendiri. Cara-cara itu tidak bekerja cukup cepat. Surono butuh sesuatu yang berbeda. Bulan kemarau ketiga, Surono mengunjungi seorang dukun tua yang tinggal di tepian sawah ujung desa. Seorang perempuan tua yang sudah tidak banyak dikenal generasi muda, namun namanya masih diucapkan pelan di kalangan orang tua setempat. Perempuan itu menerima Surono tanpa banyak bicara. Ia mendengarkan permintaan Surono, duduk diam cukup lama, lalu menggeleng. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena permintaan Surono terlalu besar untuk ditangani lewat penglaris biasa atau jimat penghalau saingan. Skala yang diminta Surono ada di luar jangkauan ilmunya. Perempuan tua itu menunjuk ke arah barat daya. Arahnya jelas, kawasan Ngantang. Surono sudah pernah mendengar nama itu. Ngantang ada di mulut orang-orang tua sebagai wilayah yang bukan sekadar pegunungan biasa. Di sana, menurut cerita yang beredar sejak puluhan tahun lalu, ada pusat pesugihan siluman monyet. Bukan jenis pesugihan dengan ritual sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Jenis ini membutuhkan keberanian pergi sendiri, di malam tanpa bulan, menemukan punden tua di bawah pohon beringin di lereng bukit, dan menyerahkan sesaji kepada penghuni gaib yang menjaganya. Surono tidak langsung pergi. Ia menghabiskan 3 minggu menyiapkan segala sesuatunya. Ia mengumpulkan sesaji dari petunjuk yang ia dapat, gabah pilihan dari panen terbaik tahun lalu, buah-buahan hasil bumi yang dipilih satu persatu, dan nasi kuning yang dibuat khusus tanpa garam. Ia mempersiapkan semuanya secara diam-diam, tanpa memberitahu siapapun termasuk Bayu anaknya, yang saat itu sedang di kota untuk ujian semester. Surono berangkat tengah malam dari rumahnya, mengemudi sendirian ke arah pegunungan. Jalanan menanjak dan semakin sempit setelah ia meninggalkan jalan aspal utama. Cahaya lampunya memotong kegelapan hutan di kanan kirinya. Ia memarkir mobilnya di tepi jalan tanah yang sudah tidak bisa dilalui kendaraan. Lalu berjalan kaki membawa sesaji di atas nampan yang ditutup kain putih. Ia menemukan punden itu setelah hampir 1 jam berjalan. Pohon beringin tua itu berdiri di tengah bukaan kecil, di antara hutan. Batangnya penuh akar gantung yang menjulur ke tanah. Di bawahnya terdapat altar batu lumutan rendah dengan sisa-sisa sesaji lama yang sudah mengering dan menghitam. Surono meletakkan nampannya di atas altar, menancapkan dupa yang ia bawa, dan berlutut di tanah. Ia menunggu, angin tidak bertiup. Suara serangga malam berhenti total, dan keheningan itu padat serta terasa berat di telinga. 20 menit berlalu, 30 menit. Surono sudah hampir berdiri ketika ia mendengar suara langkah kaki yang sangat lambat.
dari arah kegelapan di sisi kiri beringin. Sosok itu muncul perlahan. Tubuhnya kecil dan membungkuk jauh ke depan, berjalan dengan bantuan tongkat kayu. Kulitnya keriput tebal dan berwarna gelap, rambutnya putih, tipis terurai. Ia mengenakan pakaian gelap, compang-camping, dengan warna yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Matanya tidak memantulkan cahaya, dupa meski jarak mereka dekat, dan cahaya itu cukup terang untuk memantul di mata normal. Sosok kakek tua itu berdiri di depan altar, tidak menyentuh sesaji, hanya memandang Surono. Surono menyampaikan keinginannya bukan melalui kata-kata. Ia menyampaikannya dengan berlutut lebih dalam, kepala hampir menyentuh tanah, dalam sikap yang sudah mengatakan segalanya. Ia ingin kekayaan yang tidak bisa disaingi. Ia ingin menguasai seluruh pasokan padi di kabupaten. Ia ingin saingannya hancur dan tidak bangkit lagi. Kakek tua itu merogoh ke dalam lipatan bajunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Ia meletakkannya di atas altar di depan sesaji. Benda itu seukuran kelereng besar, berwarna hitam pekat, permukaannya halus, tanpa kilap sedikit pun, mutiara hitam. Kakek tua itu mengangkat satu jari, menunjuk ke bawah, lalu menunjuk ke arah Surono. Pesannya jelas, tanpa penjelasan verbal. Tanam benda itu di bawah lantai kamar tidurmu sendiri. Kemudian ia menunjuk dirinya sendiri dan menunjuk ke Surono. Satu jari, lalu 7 kali ketukan di tongkatnya. 7 tahun. Surono mengambil mutiara itu. Dinginnya meresap langsung ke telapak tangannya, meski malam tidak dingin sama sekali. Ia membungkus benda itu dengan kain putih kecil yang sudah ia siapkan dan memasukkannya ke saku bajunya. Saat ia berdiri dan berbalik untuk pergi, suara serangga malam kembali bergemuruh penuh. Sosok kakek tua itu sudah tidak ada. Altar di bawah beringin kembali sepi. Nampan sesajinya sudah kosong, meski ia tidak melihat seseorang mengambilnya. Surono berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah cepat. Ia tidak menoleh ke belakang satu kali pun. Di rumah, tengah malam itu juga, Surono membongkar lantai keramik sudut kamar tidurnya, menggunakan pahat dan palu yang ia ambil dari gudang. Ia menggali lubang kecil sedalam 2 jengkal, meletakkan mutiara hitam terbungkus kain putih ke dalamnya, dan menutupnya kembali dengan semen yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia meratakan semen itu secepat yang ia bisa dan mendorong lemari kayu besar untuk menutupi bekas galian. Bayu tidur di kamarnya di ujung koridor. Ia tidak terbangun malam itu. 2 minggu setelah mutiara itu ditanam, seorang tengkulak besar dari kota menghubungi Surono langsung untuk menawarkan kontrak pembelian padi dalam jumlah yang belum pernah Surono terima sebelumnya. Seminggu berikutnya, 2 pengusaha penggilingan lagi menghubungi nomor gudangnya secara bersamaan. Harga yang mereka tawarkan berada di atas rata-rata pasar. Petani-petani yang sebelumnya pindah ke Hendra mulai kembali menghubungi Surono tanpa alasan yang jelas. Beberapa di antaranya menyebut Hendra sedang punya masalah dengan stok. Beberapa tidak menjelaskan apapun, hanya kembali. Pada akhir bulan pertama, gudang Surono penuh kembali, dan truknya beroperasi 3 shift lagi. Pada akhir bulan kedua, ia menandatangani kontrak dengan pembeli kota yang membuat omsetnya 3 kali lipat dari sebelumnya. Pada bulan keempat, Hendra menjual 2 dari 3 truknya dan membatasi operasinya ke 2 desa kecil saja. Pada bulan ke-6, Hendra menutup gudangnya dan keluar dari kabupaten sepenuhnya. Surono mulai membeli sawah. Ia membeli petak demi petak dari petani yang kesulitan uang, membayar tunai dengan harga yang tidak bisa ditolak, namun tetap di bawah nilai pasar sesungguhnya. Dalam setahun, ia memiliki lebih dari 200 hektar sawah produktif di 4 kecamatan. Ia membangun rumah baru di lahan yang lebih luas. Bangunan 2 lantai dengan dinding batu bata tebal dan pagar besi tinggi mengelilingi seluruh pekarangannya. Batang-batang besi itu rapat dan menjulang tinggi tanpa celah yang cukup bagi orang dewasa untuk melewatinya. Bayu menyelesaikan kuliahnya di kota dan pulang ke desa pada tahun pertama keberhasilan besar itu. Ia melihat semua perubahan dengan rasa tidak nyaman yang ia simpan sendiri. Kekayaan mendadak yang meledak terlalu cepat, jaringan bisnis yang terbentuk tanpa upaya proporsional, dan keberuntungan
yang terus berlipat tanpa logika yang bisa ia temukan. Bayu bukan orang yang percaya klinik, namun ia juga bukan orang yang bisa mengabaikan pola yang tidak masuk akal. Ia pernah bertanya kepada ayahnya secara langsung. Surono mengubah topik, berdiri, dan meninggalkan ruangan. Tahun ketiga datang membawa hal-hal yang tidak bisa lagi diabaikan. Surono mulai menolak mengenakan baju di dalam rumah. Ia berkeliling dari ruang tamu ke dapur, ke teras belakang, hanya dengan celana pendek. Tubuh atasnya terbuka. Bayu awalnya menganggap itu kebiasaan baru yang tidak berbahaya. Namun, perubahan itu tidak berhenti di sana. Selera makan Surono bergeser secara bertahap. Ia mulai menolak nasi panas yang dimasak pembantu rumah tangganya. Ia tidak lagi duduk di meja makan. Bayu pertama kali menemukan tanda aneh dari kulit pisang mentah yang berserakan di lantai dapur. Tidak dibuang ke tempat sampah, hanya dilempar begitu saja. Kemudian ia menemukan cangkang jangkrik kering di pojok dapur, terlalu banyak untuk bisa dianggap kebetulan. Pada suatu malam, Bayu turun ke dapur karena haus. Ia menyalakan lampu dan mendapati ayahnya jongkok di sudut dekat pintu belakang. Posisi jongkoknya rendah, tumitnya terangkat dari lantai, lutut sejajar dengan bahunya. Di tangan kirinya ada setandan pisang mentah. Ia menggunakan kaki kanannya untuk memegang pangkal pisang itu ke lantai, sementara tangan kanannya mengupas kulit pisang dari arah bawah ke atas. Gerakannya cepat dan terampil, tidak kikuk sedikit pun. Di depannya, di atas ubin dapur, seekor jangkrik masih hidup sedang bergerak lambat. Surono meraihnya, memasukkannya ke mulut, dan mengunyahnya. Bayu berdiri di ambang pintu dapur cukup lama sebelum Surono menyadari kehadirannya. Saat mata mereka bertemu, Surono tidak menampakkan apapun di wajahnya. Ia berdiri perlahan, meletakkan pisang di meja, dan berjalan keluar dapur melewati Bayu tanpa menoleh. Bayu tidak tidur malam itu. Ia duduk di kursi ruang tamu sampai subuh. Pagi harinya, ia pergi menemui seorang sesepuh yang dihormati di desa. Orang tua yang masih memiliki pengetahuan tentang praktik-praktik lama. Sesepuh itu mendengarkan deskripsi Bayu dengan mata setengah terpejam. Saat Bayu selesai, orang tua itu terdiam lama, kemudian menyebutkan nama Ngantang. Bayu tidak langsung percaya. Ia kembali ke rumah dan menghabiskan 2 hari mencari penjelasan medis, menelpon dokter langganan keluarga yang menyarankan pemeriksaan psikiatri. Surono menolak diajak ke rumah sakit dengan cara berdiri di depan pintu mobil dan tidak bergerak. Matanya menatap Bayu dengan tatapan yang tidak lagi sepenuhnya manusiawi. Tahun keempat membawa keberhasilan bisnis yang semakin tidak masuk akal, sekaligus perubahan fisik yang tidak bisa lagi disembunyikan. Gudang Surono beroperasi nyaris tanpa pengawasan langsung darinya. Para karyawan menjalankan segalanya, dan hasil penjualan terus masuk ke rekening Surono setiap minggu dalam jumlah konsisten. Uang itu datang bahkan ketika Surono sudah tidak turun ke gudang, bahkan ketika harga padi di pasaran sedang turun. Rambut di lengan Surono mulai tumbuh lebih kasar dan lebih gelap dari biasanya. Awalnya, Bayu mengira itu efek perubahan usia. Kemudian ia melihat bulu-bulu hitam mulai tumbuh di punggung ayahnya, di sepanjang tulang belakang, dalam ketebalan yang bukan milik manusia. Tumbuhnya bertahap, 1 cm lebih tebal setiap bulannya. Postur Surono mulai berubah, bahunya membungkuk ke depan secara permanen. Lehernya terlihat lebih pendek, karena kepalanya condong ke depan. Saat ia berjalan, tangannya bergoyang lebih rendah dari seharusnya, dan selalu menyentuh dinding atau permukaan benda di sekitarnya, untuk keseimbangan. Pada akhir tahun keempat, ia sudah terbiasa berjalan dengan buku-buku jarinya, menyentuh lantai pada setiap langkah kedua atau ketiga. Bayu melarang pembantu-pembantu rumah tangga menceritakan kondisi ayahnya keluar. Ia menaikkan gaji mereka dengan syarat kerahasiaan penuh. 2 pembantu yang tidak mau setuju, ia beri pesangon besar, dan diganti orang baru dari luar kabupaten, yang tidak punya kenalan di desa. Bayu juga mulai mengunci Surono di malam hari. Ia memasang gembok baru di pintu kamar ayahnya dari luar setiap malam, setelah memastikan ayahnya sudah masuk ke dalam. Surono tidak melawan penguncian itu. Ia masuk ke kamarnya sendiri,
dan tidak keluar sampai Bayu membuka kunci di pagi hari. Namun, pada malam-malam tertentu, Bayu mendengar suara dari balik pintu kamar ayahnya. Bukan suara tangis atau rintihan. Suara geraman rendah yang panjang, diselingi suara benda yang dipindahkan, dan digeser berulang kali sebelum akhirnya diam. Memasuki tahun kelima, komunikasi antara Bayu dan ayahnya berhenti total. Surono tidak lagi menjawab saat dipanggil namanya. Ia tidak merespons pertanyaan, tidak bereaksi terhadap suara percakapan normal. Yang ia lakukan adalah mengeluarkan suara dari tenggorokan, suara antara dengusan dan geraman saat ada sesuatu yang mengganggunya. Jika seseorang mendekatinya terlalu dekat tanpa ia inginkan, ia memperlihatkan giginya dan mengeluarkan pekikan tinggi yang membuat orang mundur. Bulu hitam kasar di tubuhnya sudah menutupi sebagian besar lengan, punggung, dan sisi-sisi wajahnya. Di bagian pipi dan dahi, bulu itu lebih jarang namun tetap terlihat jelas. Hidungnya agak mendatar, rahangnya lebih menonjol ke depan, telinganya menebal di bagian ujung. Ia berjalan dengan membungkuk sangat rendah, menggunakan buku-buku jarinya sebagai tumpuan selain kaki. Cara bergeraknya berpola pendek dengan berat badan yang dipindahkan secara bergantian antara tangan dan kaki. Di dalam kamarnya, ia sudah tidak lagi tidur di kasur. Bayu menemukan kasur itu terdorong ke sudut, dan di tengah ruangan ada tumpukan jerami, daun kering, dan sobekan kain yang dibentuk menjadi cekungan bulat besar dan dalam. Saat Bayu membuka pintu kamar di pagi hari, ia mendapati ayahnya sedang duduk di sarang jerami itu dengan lutut terangkat, memakan pepaya matang yang entah dari mana ia dapatkan. Biji-biji pepaya berserakan di lantai. Bayu membawa sesepuh desa ke rumah satu kali. Orang tua itu melihat kondisi Surono dari balik pintu yang dibuka sedikit, menggeleng panjang, dan memberitahukan kepada Bayu bahwa kontrak itu sudah terlalu dalam untuk dibatalkan dari luar. Satu-satunya cara memutus ikatan itu adalah menghancurkan benda yang menjadi jangkar kontrak, benda yang kemungkinan besar ditanam oleh Surono sendiri di dalam kamarnya. Bayu menghabiskan 1 minggu penuh mengamati rutinitas ayahnya sebelum ia berani masuk ke kamar itu untuk memeriksa. Ia menunggu saat Surono sedang di halaman belakang, duduk di bawah pohon jambu yang rendah. Ia masuk ke kamar ayahnya dengan palu dan pahat. Bau di dalam kamar itu menyengat dan berat, campuran tanah lembab, kotoran hewan, dan sesuatu yang sulit diidentifikasi. Lantai kamar penuh sobekan jerami dan serpihan kayu yang dikumpulkan Surono selama berhari-hari. Di dinding ada cakaran-cakaran panjang setinggi 2 meter, berkelompok dan dalam, membentuk pola yang tidak beraturan di mana-mana. Bayu mendorong lemari besar yang menutupi sudut lantai. Ia melihat perbedaan warna semen di area itu sedikit lebih baru dari sekelilingnya. Ia mulai memahat. Ia menemukan kain putih kecil terbungkus tanah di kedalaman 2 jengkal. Di dalamnya ada benda bulat hitam seukuran kelereng besar. Bayu meletakkan mutiara itu di lantai dan mengayunkan palu. Benturannya keras dan tepat sasaran. Namun mutiara itu tidak retak, tidak penyok, tidak bergeser sedikit pun. Palu memantul kembali ke atas dengan tenaga yang tidak normal, nyaris terlepas dari genggaman Bayu. Dari halaman belakang tiba-tiba terdengar pekikan menyayat yang membuat Bayu berhenti bergerak. Ia berlari ke jendela kamar. Surono masih ada di bawah pohon jambu, namun sudah tidak duduk tenang. Ia meringkuk di tanah dengan kedua tangan, menutupi kepalanya, menggoyangkan tubuh ke depan dan ke belakang dalam gerakan cepat dengan agitasi tinggi. Bayu kembali ke lantai dan mengayunkan palu lagi, lebih keras. Pekikan dari halaman belakang langsung meningkat menjadi jeritan panjang. Surono di luar mulai membenturkan kepalanya ke batang pohon jambu berulang kali. Bayu berhenti memukul. Surono di halaman berhenti berteriak. Hanya tersisa suara tangis rendah bercampur geraman. Bayu berdiri di atas mutiara hitam yang tidak tergores sedikit pun itu. Tangannya gemetar. Ia mencoba menghancurkan mutiara itu dengan pahat, menekannya ke sisi tajam besi dan memukul dari atas. Mutiara itu memantul keras, meluncur ke bawah lemari. Saat Bayu merangkak mengambil mutiara itu dari bawah lemari, ia mendengar suara pintu kamar di belakangnya. Surono sudah ada di dalam kamar.
Ia tidak masuk melalui pintu luar karena pintu itu masih dalam keadaan dikunci Bayu dari dalam menggunakan palang tambahan. Cara ia masuk tidak bisa dijelaskan. Yang jelas, ia sudah berdiri di tengah kamar dengan punggung membungkuk dan tangannya tergantung rendah. Bayu berdiri perlahan dengan mutiara di tangannya. Surono menyerang tanpa peringatan. Ia melompat dari posisi berdirinya langsung ke arah Bayu, menerkam dengan kedua tangan yang kukunya sudah tumbuh panjang dan melengkung. Bayu berhasil menghindari serangan pertama dengan menjatuhkan diri ke samping. Tangan Surono mencakar lantai keramik dan meninggalkan goresan nyata di permukaannya. Surono berbalik dan menyerang lagi, lebih rendah dan lebih cepat dari serangan pertama. Cakarannya mengenai bahu kiri Bayu, merobek bajunya, dan meninggalkan 4 garis luka merah panjang di kulit. Bayu mendorong ayahnya dengan kedua tangan, namun tubuh Surono terasa jauh lebih berat dari proporsional postur membungkuknya. Surono menggigit lengan kanan Bayu. Giginya kuat dan tajam, meninggalkan bekas gigitan dalam sebelum Bayu berhasil menarik tangannya sambil mendorong kepala ayahnya ke samping. Bayu mencapai pintu, melepas palang pengunci dari dalam, membuka pintu, dan keluar ke koridor sambil menarik pintu tertutup kembali. Dari balik pintu terdengar suara benturan keras, suara benda dilempar ke dinding, suara jerami berdesil, dan geraman panjang. Bayu berdiri di koridor dengan bahu sobek dan lengan berdarah. Mutiara hitam masih tergenggam di tangannya. Malam itu ia memasukkan mutiara itu ke dalam toples kaca tertutup rapat dan menyimpannya di loker besi yang ia kunci dengan 3 gembok berbeda di gudang luar rumah. Tahun ke-6, kondisi Surono mencapai titik yang tidak lagi bisa dianggap sebagai penyakit biasa oleh siapapun yang melihatnya. Bayu menutup seluruh akses ke kamar Surono dari luar. Ia memasang gembok baru di pintu, menutup ventilasi dengan kawat tebal, dan menempelkan papan kayu di bawah pintu agar tidak ada celah. Makanan dimasukkan lewat lubang kecil yang ia buat di bagian bawah pintu, cukup besar untuk piring plastik berisi buah-buahan segar dan pisang mentah. 3 kali dalam seminggu, Bayu mendapati makanan yang ia masukkan tidak disentuh. Namun di lantai luar kamar ada jejak tangan kecil yang kotor. Bukan tangan dewasa, bukan tangan Surono. Bayu memasang kamera kecil di sudut koridor dan menonton rekamannya pada malam hari. Pada rekaman itu, antara jam 2 dan jam 4 dini hari, terlihat sesuatu bergerak di bawah pintu kamar. Bukan dari luar, dari dalam. Sesuatu yang sangat kecil, tidak berbentuk jelas. Dalam resolusi kamera yang terbatas, menekan papan bawah pintu dari dalam, dan keluar sebentar sebelum kembali lagi ke dalam kamar. Bayu menonton rekaman itu 3 kali, kemudian menghapusnya. Bisnis gudang padi masih berjalan. Rekening Surono masih menerima transfer masuk setiap minggu, dalam jumlah yang tidak berubah. Bayu mengelola administrasinya karena Surono sudah tidak mungkin melakukannya sendiri. Namun Bayu tidak menyentuh uang itu. Ia tidak mentransfernya ke rekening pribadinya, tidak menggunakannya untuk keperluan rumah tangga, kecuali biaya operasional gudang yang minimal. Ia hanya membiarkan angka itu menumpuk. Sesepuh desa meninggal pada tahun ke-6. Orang yang paling tahu tentang praktik lama itu pergi tanpa sempat memberi Bayu petunjuk lebih jauh. Bayu mencoba mencari orang lain yang cukup paham tentang pesugihan ngantang dan cukup berani untuk terlibat. Tidak ada yang ditemukannya. Ia menghitung sendiri. Ritual ayahnya terjadi kurang lebih 7 tahun lalu, dan batas kontrak itu jatuh pada malam 1 Suro akhir tahun yang akan datang. Bayu membeli gembok baru yang lebih berat, memperkuat engsel pintu kamar ayahnya dengan besi tambahan, dan memasang alarm di luar kamar yang akan berbunyi jika pintu terbuka. Ia tidur ringan setiap malam dengan telinga selalu terjaga. Tahun ke-7 dimulai dengan perubahan yang tidak ia antisipasi. Suara dari kamar Surono berubah frekuensinya. Bukan lagi geraman dan dengusan pendek. Mulai bulan pertama tahun ke-7, dari balik pintu terdengar suara tangis. Bukan tangis manusia biasa, melainkan suara yang berada di antara isak primata dan tangis manusia, bergantian dalam pola yang tidak stabil. Suara itu terdengar terutama di pagi buta dan sore menjelang maghrib.
Bayu duduk di luar pintu kamar ayahnya selama 2 jam pada suatu sore, mendengarkan suara itu. Ia tidak masuk. Ia hanya duduk, punggungnya menempel di pintu kayu, mendengar sampai suara itu berhenti sendiri. Bulan ketiga tahun ke-7, salah satu karyawan gudang yang paling lama memberanikan diri datang ke rumah dan meminta berbicara dengan Bayu secara pribadi. Karyawan itu menceritakan bahwa 2 kali dalam sebulan terakhir, ia menemukan tumpukan gabah di gudang yang sudah tertata rapi di luar jam kerja normal. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang seharusnya ada berdasarkan catatan pembelian, bukan kelebihan kecil. Ratusan karung yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya dari catatan manapun. Bayu menutup gudang pada akhir bulan itu. Ia membayar pesangon seluruh karyawan, mengunci pintu gudang, dan tidak menerima pesanan baru. Transfer masuk ke rekening Surono tidak berhenti meski gudang sudah dikunci rapat. Menjelang malam 1 Suro, Bayu membawa 2 orang penjaga tambahan ke rumah. 2 pria dari luar desa yang tidak tahu apapun tentang kondisi Surono. Ia menempatkan keduanya di halaman luar rumah dan meminta mereka menjaga pintu pagar luar. Ia sendiri duduk di kursi di depan pintu kamar ayahnya, dengan senter di tangan dan sebuah parang diletakkan di lantai di sebelahnya. Malam 1 Suro tiba. Angin mulai bertiup kencang sejak pukul 8 malam dan berubah menjadi ribut sejak pukul 10. Pohon-pohon di halaman bergoyang keras dan bersandar jauh ke satu arah. Atap rumah mendecit dan bergetar. Listrik padam pada pukul 11. Pada pukul 12 malam, dari arah perbukitan di barat daya, terdengar suara yang membuat bulu lengan Bayu berdiri tegak. Suara itu campuran teriakan dan kicauan dalam jumlah besar. Ratusan sumber suara yang bergerak dalam satu arah, mendekat dari kegelapan. Suara itu bergerak dari bukit menuju desa, semakin keras dengan setiap menitnya, dan pada satu titik sumber suara itu tepat berada di atas atap rumah. Atap di atas kepala Bayu bergetar lebih keras dari yang bisa dijelaskan angin. Kayu-kayu kasau bergerak, seperti ada berat yang berpindah-pindah di atasnya. 2 penjaga di luar berlari masuk melalui pintu depan dan berdiri di ruang tamu. Wajah mereka pucat dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Bayu menyuruh mereka diam dan tidak bergerak dari tempatnya. Dari dalam kamar Surono, suara tangis yang sudah berbulan-bulan terdengar berhenti tiba-tiba. Bayu berdiri dari kursinya. Keheningan dari dalam kamar berlangsung beberapa menit. Kemudian ada suara benturan keras dari dalam. Bukan suara benda yang jatuh, melainkan benturan yang lebih dalam dan lebih berat. Kemudian suara logam, besi yang digerakkan, rantai yang ditarik perlahan. Bayu mengintip dari celah sempit antara pintu dan kusen yang tersedia, karena engsel pintu itu sudah sedikit longgar akibat berbulan-bulan dipahat dan diperkuat. Di dalam kamar yang gelap, samar-samar terlihat oleh cahaya senter yang Bayu pegang. Ada sosok berdiri di tengah kamar, bukan Surono. Sosok itu tinggi dan kurus, jauh lebih tinggi dari tinggi pintu kamar itu sendiri, sehingga kepalanya hampir menyentuh plafon. Tubuhnya berbalut kain sarung, compang-camping yang tidak jelas warnanya dalam kegelapan. Tangannya panjang dan memegang sesuatu yang berat. Di lantai di depan sosok itu, Surono meringkuk. Bayu mengarahkan senter melalui celah pintu. Surono sudah tidak berwujud manusia secara penuh. Tubuhnya tertutup, bulu hitam tebal dari kepala hingga kaki. Posturnya sudah sepenuhnya bertumpu pada tangan dan kaki dengan anggota badan yang lebih panjang dari proporsi manusia. Namun, wajahnya masih wajah Surono, keriput dan tua, meskipun berada di atas tengkorak yang bentuknya sudah berubah. Dan di wajah itu ada ekspresi yang sangat jelas, ketakutan penuh dan kesadaran yang tidak pernah hilang. Surono tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia meraih kaki sosok tinggi itu dengan kedua tangan, yang sudah berbentuk tangan primata, mencengkeram kain sarung compang-camping itu. Kepala tertunduk ke lantai. Suaranya bukan geraman. Suaranya adalah isak, campuran suara manusia dan primata yang terdengar persis, seperti tangis seseorang yang sudah tidak punya kata-kata lagi, namun masih memiliki penyesalan penuh. Sosok tinggi itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, memegang rantai besi panjang di tangan kanannya.
Dari sela-sela rantai itu keluar asap tipis yang menguap ke atas dan menghilang di kegelapan. Sosok itu kemudian mengangkat rantai dan dengan satu gerakan yang tidak terlalu cepat namun sangat presisi, melilitkan ujung rantai ke leher Surono. Bayu mendobrak pintu. Kayu engsel itu patah dengan satu tendangan keras. Pintu terbuka dengan benturan ke dinding. Bayu masuk ke dalam kamar dengan senter di satu tangan dan parang di tangan lain. Sosok tinggi itu sudah tidak ada. Surono rebah di lantai. Tubuhnya miring, berbulu, kedua tangannya terentang ke depan, dengan jari-jari masih terbuka. Dari lehernya tidak ada rantai yang terlihat secara fisik, namun bekas tekanan melingkar di kulit lehernya ada, dalam dan jelas. Bayu berlutut di sisi ayahnya. Mata Surono terbuka lebar dan menatap plafon. Dalam cahaya senter yang bergetar di tangan Bayu, mata itu masih mata manusia, berada di tengah wajah yang bukan lagi sepenuhnya milik manusia. Dan di detik terakhir sebelum cahaya di dalamnya padam, ada tatapan yang Bayu kenali karena selama 20 tahun ia melihatnya setiap hari. Bukan tatapan lapar atau marah, tatapan penyesalan yang datang terlambat sekali. Surono meninggal dengan posisi itu. Lehernya patah tanpa ada benturan fisik yang terlihat. Lidahnya terdorong keluar. Matanya tidak lagi bisa ditutup dengan tekanan jari biasa. Di luar, suara teriakan ratusan monyet dari perbukitan mulai surut, menjauh, bergerak kembali ke arah barat daya. Bayu duduk di lantai kamar yang berbau tanah, dan jerami itu cukup lama. Dua penjaga yang berdiri di depan pintu yang roboh tidak masuk. Mereka berdiri di koridor tanpa berbicara. Di mata batinnya, selama hitungan detik yang tidak bisa ia jelaskan, Bayu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh senter atau mata biasa. Ia melihat sosok monyet berbulu hitam, berwajah Surono di lantai kamar yang sama. Bukan berbaring seperti tubuh fisiknya, melainkan merangkak. Lehernya terikat rantai besi, yang ujungnya dipegang oleh sosok kurus tinggi yang kembali terlihat di matanya selama sekejap itu. Monyet berwajah Surono itu tidak melawan. Ia hanya menunduk dan merangkak, diseret ke depan. Keduanya bergerak menuju dinding utara kamar, menembus bata itu tanpa merusaknya, dan menghilang ke arah yang Bayu tahu adalah arah barat daya, arah Ngantang. Kemudian semuanya kembali normal. Hanya kamar berisi tubuh Surono yang sudah tidak bernyawa, dan bau jerami basah yang memenuhi seluruh hidung. Pemakaman dilakukan 2 hari kemudian, hanya dihadiri Bayu dan 3 orang kerabat jauh yang tidak tahu banyak. Jenazah Surono dimakamkan dalam kondisi tertutup, kain kafan berlapis, karena kondisi fisiknya membuat petugas pemakaman menolak memandikannya secara terbuka. Beberapa warga yang melihat prosesi dari jauh membicarakannya di warung selama beberapa hari, sebelum topik itu akhirnya tenggelam dengan sendirinya. Malam setelah pemakaman, Bayu membuka brankas besar di ruang kerja ayahnya untuk pertama kalinya. Brankas itu berisi tumpukan uang tunai yang ia tahu sudah dikumpulkan Surono selama 7 tahun bisnis yang tidak wajar itu. Ia sudah berencana menyerahkan sebagian untuk keperluan desa dan menyimpan sisanya untuk biaya hidup. Ia menemukan brankas itu penuh pisang, bukan pisang segar. Pisang busuk berwarna hitam yang sudah lembek, tertumpuk berlapis-lapis hingga penuh, dikerumuni lalat yang langsung keluar saat pintu besi terbuka. Di antara tumpukan pisang itu ada dedaunan kering yang sudah remuk menjadi serpihan. Tidak ada uang tunai sedikit pun di dalamnya. Bayu menutup brankas dan berdiri di sana beberapa menit. Kemudian ia membawa brankas itu ke halaman belakang, mengosongkan isinya ke dalam lubang yang ia gali sendiri, dan menguburnya bersama seluruh isi kamar Surono, semua jerami, semua kain, semua serpihan kayu, yang sudah tidak bisa digunakan untuk apapun lagi. 3 bulan setelah pemakaman, Bayu mulai menjual aset-aset peninggalan ayahnya satu persatu. Sawah-sawah dijual kembali kepada petani, yang dulu terpaksa melepasnya, dengan harga yang Bayu hitung berdasarkan nilai asal ditambah selisih inflasi selama bertahun-tahun. Beberapa petani awalnya tidak percaya ia serius. Beberapa menangis saat menerima sertifikat tanahnya kembali.
Gudang dijual ke pengusaha lain dengan harga pasar biasa. Rumah besar dengan pagar besi tinggi itu dibeli oleh investor dari kota yang mau menggunakannya sebagai gudang material bangunan. Dari semua penjualan itu, Bayu menyisihkan satu porsi kecil untuk biaya hidup sederhana di kota. Sisanya ia sumbangkan ke pesantren dan lembaga pendidikan di 3 kecamatan sekitar desa secara bertahap. Ia pindah ke kota, mengontrak kamar kecil, dan mulai bekerja di perusahaan logistik kecil sebagai staf administrasi. Upahnya pas-pasan untuk makan, bayar kontrakan, dan sisa kecil untuk ditabung. Ia tidak pernah membicarakan ayahnya kepada orang-orang baru yang ia kenal. Ia tidak kembali ke desa. 5 bulan setelah ia pindah ke kota, Bayu melakukan perjalanan dinas ke kota kecil di ujung kabupaten lama. Rute yang tersedia melewati jalur pegunungan yang ia hindari sejak malam 1 Suro. Namun hari itu tidak ada pilihan lain, dan ia tidak bisa meminta penggantian rute dengan alasan yang tidak bisa ia jelaskan kepada atasannya. Mobilnya melaju melewati lereng perbukitan yang semakin hijau dan semakin sunyi. Jalan berliku dan sempit, di sisi kanan jurang, dan di sisi kiri dinding tebing atau pepohonan rapat. Ia sudah hampir melewati kawasan itu ketika mobilnya mendapat masalah teknis ringan dan berhenti sendiri di tepi jalan. Bayu turun untuk memeriksa. Tidak ada masalah serius. Mesin panas karena tanjakan panjang dan perlu waktu beberapa menit untuk mendingin. Ia berdiri di tepi jalan, memandang ke sisi kiri di mana pepohonan tinggi membentuk kanopi rapat. Hutan di sana gelap meski tengah hari, daun-daunnya tebal, dan tidak banyak cahaya yang tembus ke lantai hutan. Di antara dahan-dahan tinggi ada sekelompok monyet, 4 atau 5 ekor, berukuran sedang, bergerak, dan melompat dari dahan satu ke dahan lain dengan bebas. Bayu melihatnya tanpa berpikir apa-apa pada mulanya, hanya mengamati hewan-hewan yang bergerak lancar di atas kanopi. Kemudian satu monyet berhenti. Monyet itu lebih besar dari yang lain. Tubuhnya lebih berat, bulunya lebih tebal dan lebih gelap di bagian punggung. Ia tidak melompat bersama kelompoknya. Ia duduk di dahan tebal yang menghadap ke arah jalan, tubuhnya tegak, kedua tangannya bertumpu di dahan, tidak bergerak, dan ia menatap lurus ke arah Bayu. Bayu tidak bergerak. Jarak mereka sekitar 20 meter, namun dalam ketenangan hutan yang sunyi itu, sorot mata monyet itu terlihat jelas. Bukan sorot mata hewan yang melihat manusia sebagai ancaman atau keingintahuan biasa. Sorot mata itu berat, dalam, dan penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh binatang. Bayu mengenali sorot mata itu. Selama 20 tahun, ia melihat mata itu setiap hari di wajah manusia. Ia melihatnya di hari-hari biasa, di meja makan, di teras rumah, di pintu gudang. Ia melihatnya dalam kondisi berubah dan terdistorsi di tahun-tahun terakhir. Dan ia melihatnya di detik terakhir di lantai kamar berjerami itu. Sorot mata itu milik Surono. Bukan sorot mata yang marah atau ingin ditolong. Sorot mata itu menyampaikan sesuatu yang lebih sederhana dan jauh lebih berat dari semua kata yang bisa diucapkan. Bahkan di masa-masa ketika Surono masih bisa berbicara. Sorot mata itu penuh penyesalan yang tidak bisa diobati dan tidak akan pernah selesai. Bayu dan monyet itu saling menatap selama beberapa detik yang terasa jauh lebih panjang. Kemudian monyet itu membalikkan tubuhnya, melompat ke dahan yang lebih dalam, ke arah hutan, dan menghilang di antara dedaunan yang menutup rapat di belakangnya. Kelompok monyet yang lain sudah tidak ada, mereka sudah pergi tanpa meninggalkan suara. Bayu berdiri di tepi jalan pegunungan itu dalam kesunyian yang berat. Mesinnya sudah cukup dingin. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan melanjutkan perjalanan. Ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri saat melewati sisa jalur pegunungan itu. Ia menyalakan radio dengan volume tinggi dan mempertahankan kecepatan konstan hingga jauh meninggalkan kawasan itu. Mutiara hitam yang masih tersimpan di toples kaca dalam loker besi di gudang lama tidak pernah ia ambil kembali. Gudang itu sudah berganti kepemilikan dan berganti fungsi. Loker besi itu kemungkinan besar sudah dibuang atau dilebur bersama besi bekas lainnya.
kemungkinan. Bayu tidak ingin memverifikasinya. Ada hal-hal yang penyelesaiannya bukan dengan memastikan, melainkan dengan meninggalkannya sepenuhnya dan tidak pernah kembali ke sana.